Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Komariah Link dimanapun berada, jumpa kembali dengan saya Kokom Komariah pada Komariah Link. Hari ini kita akan kembali membahas tentang mustika budi menuju kesempurnaan hidup dengan tema taubat. Sebagaimana dinukilkan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 54 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihir rahmah annahu man amila minkum su'am bijahalati thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim, yang artinya, dan apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami datang kepadamu, maka katakanlah salamun alaikum, selamat sejahtera untuk kamu. Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya, yaitu barang siapa berbuat kejahatan di antara kamu karena kebodohan, kemudian dia bertobat setelah itu dan memperbaiki diri, maka dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian dalam sebuah hadis dikatakan bahwa semua anak cucu Bani Adam itu bersalah, dan sebaik-baik orang yang bersalah itu ialah yang suka bertaubat. Jadi ayat dan hadis ini adalah perintah kita untuk bertaubat. Jadi hakikat taubat yaitu perasaan hati yang menyesali perbuatan maksiat yang sudah terjadi, lalu mengarahkan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada sisa usia serta menahan diri dari dosa. Melakukan amal soleh dan meninggalkan larangan adalah wujud nyata dari taubat. Taubat mencakup penyerahan diri seorang hamba kepada Robnya, inabah atau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan konsisten menjalankan ketaatan kepada Allah. Jadi sekedar meninggalkan perbuatan dosa namun tidak melaksanakan amalan yang dicintai Allah, maka itu belum dianggap bertaubat. Seseorang yang dianggap bertaubat jika ia kembali kepada Allah dan melepaskan diri dari belenggu yang membuatnya terus-menerus melakukan dosa. Ia tanamkan makna taubat dalam hatinya sebelum diucapkannya. Senantiasa mengingat apa yang disebutkan Allah berupa keterangan terperinci tentang surga yang dijanjikan bagi orang yang taat, dan mengingat siksa neraka yang ancaman bagi pendosa. Dia berusaha terus melakukan itu agar rasa takut dan optimisme kepada Allah semakin menguat dalam hatinya. Dengan demikian, ia berdoa senantiasa kepada Allah dengan penuh harap dan cemas agar Allah berkenan menerima taubatnya, menghapuskan dosa dan kesalahan. Jadi taubat yang betul-betul adalah taubat yang dilakukan secara murni, betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya berharap kepada ridha-Nya. Sahabat Komariah Link dimanapun berada, ada 5 syarat taubat. Yang pertama, hendaknya taubat dilakukan dengan ikhlas. Artinya orang mendorong untuk bertaubat adalah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengagungkannya terhadap Allah, harapan untuk pahala disertai rasa takut akan tertimpa azab. Ia tidak menghendaki dunia sedikit pun, dan juga bukan karena ingin dekat dengan orang tertentu. Jika ini yang dia inginkan, maka taubatnya tidak akan diterima,
karena ia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ia bertaubat demi mencapai tujuan-tujuan dunia yang ia inginkan. Jadi syarat yang pertama taubat adalah ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, menyesali serta merasa sedih atas apa yang pernah dilakukan sebagai bukti penyesalan yang sesungguhnya kepada Allah dan luluh di hadapannya serta murka pada hawa nafsunya sendiri yang terus membujuknya untuk melakukan keburukan. Taubat seperti ini adalah taubat yang benar-benar dilandasi akidah, keyakinan, dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, segera berhenti dari perbuatan maksiat yang dia lakukan. Jika maksiat atau dosa itu disebabkan karena ia melakukan sesuatu yang diharamkan, maka langsung meninggalkan perbuatan haram tersebut seketika itu juga. Jika dosa atau maksiat akibat meninggalkan sesuatu yang diwajibkan, maka bergegas untuk melakukan yang diwajibkan seketika itu juga. Jadi segera. Tapi apabila menyangkut dengan sesama manusia, maka taubatnya itu harus disesuaikan juga dengan manusia tersebut. Misalnya, apabila dia mengambil harta orang lain atau menentang hak harta tersebut, maka taubatnya tidak sah sampai ia mengembalikan harta tersebut pada pemiliknya apabila ia masih hidup, atau dikembalikan kepada ahli warisnya jika telah meninggal. Apabila diketahui tidak memiliki ahli waris, maka harta itu diserahkan ke Baitul Mal. Apabila tidak diketahui pemilik harta yang diambilnya, maka sedekahkan harta tersebut atas nama pemiliknya. Apabila dosa atau maksiat itu dengan sebab ghibah, menggunjing seorang muslim, ini sering sekali kita lakukan, maka ia wajib meminta maaf kepada orang yang digunjingnya. Bila yang digibah tahu atau ia khawatir orang yang digunjing akan tahu, jika tidak maka cukup baginya dengan memohonkan ampunan untuk orang yang digunjing dan memujinya. Karena sesungguhnya perbuatan baik atau akan menghilangkan keburukan. Gitu ya. Jadi beda bagaimana kalau berhubungan dengan Allah dan berhubungan dengan sesama manusia. Selesaikan dulu urusan dengan manusia. Yang keempat, bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut di masa yang akan datang karena merupakan buah dari taubatnya dan sebagai bukti kejujuran pelakunya. Jika ia mengatakan telah bertaubat, namun ia masih bertekad untuk melakukan maksiat itu lagi di suatu hari nanti, maka taubatnya saat itu belum benar, karena taubatnya hanya sementara. Si pelaku maksiat ini hanya sedang mencari momen yang tepat saja. Taubatnya ini tidak menunjukkan bahwa dia membenci perbuatan maksiat itu, lalu menjauh darinya, dan selanjutnya melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kelima, taubat dilakukan bukan pada saat masa penerimaan taubat telah habis. Jika taubat dilakukan setelah habis waktu diterima taubat, maka taubat tidak akan diterima. Wah, taubat akan habis ya waktunya. Ini ada dua macam katanya taubat itu akan habis. Yang pertama, yaitu bersifat umum apabila terbit matahari dari arah barat. Jika matahari telah terbit dari arah barat, maka saat itu taubat sudah tidak bermanfaat lagi. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari tempat terbenam, maka Allah akan menerima taubat. Artinya sebelum kiamat tiba. Yuk kita jangan menunggu kiamat. Yang kedua, taubatnya ditutup itu apabila saat kematian mendatangi seseorang. Ketika kematian mendatangi seseorang, maka taubat sudah tidak berguna lagi baginya dan tidak akan diterima.
Allah berfirman, dan tidak taubat itu diterima dari orang yang mengerjakan kejahatan yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertaubat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang yang telah kami sediakan siksa yang pedih. Itu dalam surat An-Nisa ayat 18. Dalam hadis dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menerima taubat seseorang hamba selama nyawanya atau ruhnya belum sampai ke tenggorokan. Hadis riwayat Ahmad At-Tirmizi, dan beliau berkata hadis ini hasan. Apabila taubat telah terpenuhi seluruh syaratnya dan terima, maka Allah akan menghapus dosa-dosa yang ia telah bertaubat darinya, sekalipun jumlahnya sangat banyak. Wallahu a'lam bishawab. Ya, urusan dosa, urusan ampunan adalah urusan hak prerogatif Allah semata-mata. Hanya Allah memerintahkan pada hambanya untuk bertaubat dan berjanji akan menerima taubat mereka. Allah berfirman, dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya. Itu dalam surat Asy-Syura ayat 25. Dia membuka pintu harapan bagi hamba untuk meraih maaf dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, juga memerintahkan agar mereka bersandar pada kemurkaan dan kedermawanannya, memohon agar kesalahan digugurkan, aibnya ditutupi, dan agar taubat mereka diterima. Tidak ada yang bisa menolak mereka dari rahmat Allah, dan pintu antara mereka dan Allah pun tidak terkunci. Sesungguhnya istighfar yang diiringi dengan menanggalkan dosa akan menjadi sebab turunnya rahmat, suburnya negeri, berkah, keturunan yang banyak, kemuliaan, dan kekokohan menjadi semakin kokoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka mohonlah ampun kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Itu dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12. Dipertegas dalam hadis Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, barang siapa yang senantiasa beristighfar, Allah jadikan untuknya kelonggaran dari segala keresahan, jalan keluar dari segala kesempitan, dan Allah beri dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Artinya taubat adalah pekerjaan yang tidak hanya diampuni, tapi berkah dari berbagai penjuru, berkelimpahan. Dan taubat adalah pekerjaan para nabi, rasul, muntakin, dan segala orang-orang mukmin untuk mencapai kebahagiaan dan menjaga diri dari kesesatan. Sebagaimana dalam sebuah riwayat, Khalifah Utsman bin Affan ketika berhamburan fitnah yang dihembuskan oleh Abdullah bin Saba telah meliputi negeri Mekah, tempat Khalifah Utsman bin Affan bersemayam, berhimpunlah orang-orang durhaka mengepung istana khalifah. Kian lapang, kian banyak orang durhaka mengepung istana itu. Mereka beramai-ramai hendak berkhianat kepada khalifah, ingin membunuh baginda Utsman bin Affan. Di tengah himpunan orang yang durhaka, majulah ke muka Muhammad bin Abu Bakar, menghampiri tempat khalifah sebagai orang yang kehilangan peri kemanusiaannya. Dengan kejam ia menarik janggut khalifah dengan diiringi perkataan-perkataan keji dan rendah. Perbuatan hina yang dilakukan ini disambut oleh baginda Khalifah Utsman dengan segala kesabaran seraya berkata, "Hai Ibnu Abu Bakar, anak dari khalifah pertama, ketahuilah bahwa perbuatanmu yang semacam ini sangat rendah sekali.
perbuatan yang tidak mungkin dikerjakan oleh bapakmu sendiri, bahkan sangat dibenci oleh ayahmu. Hendaklah engkau segera surut dan bertaubat. Mendengar perkataan yang tajam ini, ia pun lalu menghindar dan keluar meninggalkan tempat khalifah. Di sanalah ia sujud menghadap Tuhan. Dia bertaubat dan meminta ampun dari kesalahan serta kerendahan budinya. Dia berjanji akan kembali setia dan membela Khalifah Utsman bin Affan. Itulah sahabat, bagaimana orang ketika sudah sadar dia berbalik arah dari benci menjadi setia. Oleh karena itu kita mari beristighfar, kita mari bertaubat dari kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Zat yang memiliki segala kebutuhan orang-orang yang memohon dan yang mengetahui isi hati orang-orang yang diam tidak mengutamakan permohonannya. Berilah kepada kami taubat yang benar dari sisimu. Berilah keberkahan kepada kami, inabah yang sempurna yang tidak terkontaminasi dengan keraguan, tidak pula ditimpa kekurangan ataupun penundaan. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni kami, maafkan kami, sahabat kami, keluarga besar kami, baik di yang masih ada maupun tidak ada. Sekian dari saya.